Hai Lupus, Lulu ada nggak? Lulu? Mana? Gue taruh di mana ya? Ada nggak? Lulu. Ada. Lulu ada di dalam. Itu namanya pengalaman hidup. Pahit, manis yang kita dapat. Ya mesti kita terima. Yang penting kita jangan nyerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kaula muda Indonesia di channel yang keren ini. Setelah kemarin lusa Lupus nyeritain film catatan Si Boy 2 yang dirilis di tahun 1988, yang begitu romantisnya perjalanan cinta Boy dan Vera di tengah kesalahpahaman, datangnya orang ketiga yaitu Priska. Kali ini Lupus akan ngocolin film yang dirilis tahun 1990, judulnya Lupus 4 dengan titel Anak Mami Sudah Besar, yang diperankan oleh Rian Hidayat sebagai Lupus yang cool dan Mimin Lupus yang kucluk, Paramita Rusady sebagai Pia, Nike Ardila sebagai Dila adiknya Pia, Firda Kusler sebagai Lulu, Agil Sahrial sebagai Boim, Dodi Priambodo sebagai Gusur. Bagaimana keseruan film ini? Yuk ikutin Lupus ngocolin film ini. Tapi jangan lupa ya untuk subscribe ya kawan. Check it out. Di awal film kita fokus ke Gusur yang habis merayakan lulus dari SMA pulang ke rumah engkongnya seperti orang kesurupan. Sampai engkongnya bilang Gusur abis kesambet di mana, dan mereka berdua pun kecebur bareng di empang. Dan Gusur bilang, "Iya lulus sekolah." Engkongnya pun senang dan pelukan bersama di dalam empang. Kita beralih ke Boim yang sudah siap disambut oleh nyaknya dengan tanjidor yang ngundang warga kampung, dan Boim pulang disambut dengan meriah. Nyaknya gembira minta ampun karena Boim harapan warga kampung untuk sekolah yang lebih tinggi supaya jadi orang berguna dan biar jadi orang. Di sisi lain Lupus pulang ke rumah naik ojek, tapi bayarnya ngutang dulu. Pas di rumah Lupus nyariin si Lulu, tapi rumah sepi, dan Lupus anggap si Lulu mau ngerjain dia. Ternyata Lulu nongol dengan lemesnya bilang selamat ya Lupus atas kelulusannya. Ternyata Lulu abis ngobrol nggak cocok sama nyokapnya. Disamperin deh oleh Lupus ibunya dan dipeluk karena Lupus lulus, tetapi ibunya lagi sedih ngeluarin air mata karena ibunya mau jual perhiasan peninggalan almarhum ayahnya Lupus karena untuk biaya Lupus masuk kuliah dan masuk SMA-nya Lulu. Tetapi Lupus nggak mau perhiasan itu dijual. Kalau ibu nekat jual perhiasan ini, mulai saat ini Lupus putuskan untuk tidak kuliah, dan Lupus minta dikasih waktu untuk masalah itu. Saat Lupus keluar rumah, Dila temannya Lulu datang ke rumah nanyain Lulu ada di mana. Dicariin sama Lupus di kantong baju, di kantong celana, dan di belakang nggak ada si Lulu. Terus Lupus ingat Lulu ada di dapur tuh. Dan Dila kasih selamat atas kelulusan Lupus. Ditanya mau nerusin kemana Pus? Jawab Lupus ke depan. Ternyata Lupus datang ke kantor majalah dengan compang-camping dan sambil ngocol sana sini. Ditanya sama pimpinan redaksi, sekarang kamu mau ngapain Pus?
butuh cuan nih mbak, lagi kepepet, bisa nggak? Itu sih bisa diatur, sekarang kamu nulis tentang apa? Dan Lupus bilang, ada mbak, tentang remaja cewek yang sering pulang pagi. Wah udah banyak tuh Pus. Yang Lupus nulis beda mbak dengan zaman mbak dulu. Lupus nulis dari sisi yang lain. Kalau dulu anak cewek paling tabu pergi malam, apalagi sendirian. Besoknya Lupus langsung dapat cuan dan si mbaknya bilang, ini merupakan pertaruhan majalah kita. Kalau kamu tidak berhasil, bukan cuma kamu yang dirugikan, tetapi majalah kita ini. Dan uangnya pun langsung dikasih ke ibunya Lupus. Lupus dapat tugas dari ibunya untuk jemput Lulu nanti malam di acara perpisahan sekolahnya. Tiba-tiba Boim sama Gusur datang ke rumah. Kemudian diajak oleh Lupus naik bajai ke acara perpisahannya Lulu. Sampai di lokasi, Lupus suruh Boim dan Gusur tunggu di luar. Kata Lupus cuma ngambil Lulu doang di dalam, terus kita cabut. Boim pengen masuk. Lupus bilang, ini cuma acara anak-anak playgroup. Ntar kalau lu masuk, mereka pada bingung. Woi, ada rombongan sirkus dari mana tuh? Lupus pun masuk ke dalam. Ketemulah ia sama Dila. Ditanyain ngapain kemari, mau cari ibu guru ya? Datanglah Lulu nyamperin mereka. Dan pembawa acara langsung memanggil Dila untuk nyanyi di panggung. Lupus pun langsung ajak Lulu pulang, tetapi Lulu gak mau, abis Dila nyanyi aja, kata Lulu. Dan video Dila nyanyi ini ada di video yang lain di channel ini. Dila pun nyanyiin lagu sepanjang zaman. Semua yang ada di situ langsung terpesona dengan suara Dila. Ketika Lupus ambil es jeruk, Lupus nitip anterin 2 gelas di luar untuk supir saya. Diantarlah minuman dan makanan untuk Boim dan Gusur. Disuruh tuan muda yang ada di dalam. Masuklah Boim dan Gusur ke dalam. Boim bilang, kucing bener, pantesan dia betah, awas lu gua kerjain. Boim nulis sesuatu dan minta tolong dikasih ke MC-nya. Selesai Dila nyanyi, MC-nya bilang, panggilan untuk saudara Lupus untuk kembalikan kunci mobil. Soalnya yang punya mau pakai. Keluarlah Lupus sama Lulu. Dari kejauhan, Boim sama Gusur teriak-teriak sambil naik bajai. Lupus, mobil lu gua pinjam. Lupus, mobil lu gua pinjam. Dan diketawain deh oleh semua orang. Saat Lupus, Boim, dan Gusur lagi nyari namanya diterima atau enggak masuk perguruan tinggi negeri. Nah, nyari namanya lewat koran. Kalau nggak salah waktu itu namanya Sipenmaru, sistem penerimaan mahasiswa baru. Ternyata mereka bertiga nggak ada namanya dan mereka pun kecewa. Lupus di rumah minta maaf ke ibunya karena Lupus seperti orang yang tidak berguna, selalu anggap gampang semuanya. Dan ibunya bilang, kalau kemarahan ibu membuat kamu bisa diterima perguruan negeri, ibu pasti marah. Tapi buat apa? Semuanya sudah terjadi. Di tempat nongkrong, Lupus, Boim, dan Gusur sedang termenung tentang kegagalan masuk PTN. Lupus bilang kalau kita masuk perguruan tinggi swasta kayaknya nggak mungkin, soalnya dokunya pasti gede. Lupus pun ada rencana sambil nunggu Sipenmaru tahun depan. Gimana kalau kita cari kerja aja? Kita buat lamaran sebanyak-banyaknya, masa nggak ada yang nyangkut? Akhirnya mereka pun begadang untuk buat surat lamaran kerja. Di pagi hari mereka keliling kawasan Sudirman, masukin lamaran kerja dari satu kantor ke kantor lain. Esoknya ada bapak-bapak yang datang ke rumah Lupus nanyain namanya Lupus. Dapat surat panggilan dan senangnya bukan kepalang si Lupus. Lupus pun ditemanin Boim dan Gusur datangi kantor yang sudah terima lamaran kerja Lupus. Dikasih wejangan sama si Boim ini, kantor gede bener, lu kalau diterima lu nggak boleh pakai bajai lagi. Bilang sama Dirut lu butuh mobil. Pas masuk ketemu Dirutnya, ternyata yang suka sama Lulu. Namanya Dek Pinocchio. Langsung aja, oh Kak Lupus, tinggal pilih mau kerja di mana, mau kapan kerja, tinggal masuk. Dan Lupus diem aja cuma senyum-senyum dan langsung berdiri mau pergi. Tetapi Dek Pinocchio ini kasih titipan bunga untuk Dek Lulu. Di luar Boim mimpinya udah tinggi, milih-milih mobil. Lupus datangin Boim dan Gusur. Dah, mimpi kita bubar. Ternyata bos yang terima gue kerjaan si astronot. Ketika mereka ngobrol di pinggiran jalan, semua merasa malu. Saat kita dulu bangganya lulus sekolah, coret-coret baju, rambut dipilok. Itu namanya pengalaman hidup, manis pahit yang kita dapat. Ya mesti kita terima, yang penting kita jangan menyerah. Mending sampai nunggu tahun depan, kita jalan masing-masing aja deh.
Nah, ntar malam gua ada tugas cari bahan untuk majalah. Lu pada mau ikut nggak? Tapi dandan ya yang keren, kata Lupus. Pas nyampe rumah, Lupus selipin bunga ke tangannya Lulu. Lulu pun tanya, wah gimana Pus, lu diterima? Lupus jawab, gue bingung mau pilih bagian apa. Enak dong, kata Lulu. Lu tahu nggak, dia orangnya baik. Buktinya dia kasih bunga buat lu. Kok dia tahu Lulu? Dia bilang cintanya nggak akan luntur seperti api olimpiade. Di malam hari di klub, Pia dan kawannya lagi jogging. Lupus pun ada di lokasi sambil cari-cari target cewek untuk dijadiin bahan majalah. Dan target Lupus pun jatuh sama Pia. Pas Pia keluar diikutin deh sama Lupus. Dideketin Pia oleh Lupus, bilang selamat malam, kalau masih ada lowongan boleh nggak kenalan? Dan mereka pun kenalan. Kemudian teman-teman Pia datang dan mereka pun pergi. Di lain kisah, Dila dan teman-temannya ketemu Lupus di mall. Sebenarnya mereka mau ke rumah. Dila lagi dikerjain kakak kelasnya dan minta tolong ke Lupus untuk cari kodok. Lupus mau anterin mereka cari kodok, tetapi Dilanya nggak bisa, dia ada tugas. Dan besok pagi kodoknya harus sudah ada. Akhirnya Lupus setuju untuk bantu Dila nyariin kodok 15 ekor dan kodoknya harus cewek semua. Lupus pun pergi ke rumah Boim untuk minta tolong Boim, ntar malam temenin dulu ya, tapi nggak bilang untuk cari kodok. Ternyata Lupus lanjutin proyeknya untuk ngulikin kehidupan Pia. Lupus pun ke klub dan ketemu sama Pia. Di lain tempat Boim datang ke rumah Lupus. Boim kaget, kok pakaian Lulu aneh. Terus tanya, emang mau kemana lu? Kan mau cari kodok, kata Lulu. Kena ada gua, kata Boim. Mereka pun pergi ke sawah untuk cari kodok. Ketika Lupus lagi jogging sama Pia, Sinyo, cowok yang suka sama Pia, memperhatikan mereka. Lupus pun langsung tanya-tanya Pia tentang kenapa Pia bisa seperti ini, padahal ia masih SMA. Terus apa bokapnya nggak marah? Ya kalau ketahuan pasti marah. Pas lagi asik ngobrol, Boim sama Lulu datang ke klub dan Lulu langsung ngocol, wah lagi enak-enakan ya di sini. Katanya lagi kerja, taunya malah pacaran. Dan langsung satu kantong kodok dilempar oleh Lulu ke Lupus. Kacau deh suasana di sana. Lupus pun anterin Pia ke rumah. Tiba-tiba bokapnya Pia keluar langsung marah-marah. Oh berarti ini orangnya yang suka bawa Pia ke disko, sering pulang pagi, yang ngajarin Pia suka bolos, suka ngerokok, boros. Lupus tanya ke Pia, ini siapa? Ini papa Pia. Katanya orangnya ramah. Langsung Lupus kabur soalnya mau dikarungin sama bokapnya Pia. Lupus lari meninggalkan taksi yang belum dibayar. Dan si sopir pun ketuk pintu rumah Pia, dibuka sama bokapnya Pia. Supir minta bayaran, bokapnya langsung bilang emang saya yang pakai tuh mobil. Terus sopir kasih plastik nih tuan, barangnya ketinggalan, ternyata kodok. Dan diambil sama Dila. Pas jalan pulang, Lupus berpapasan dengan Sinyo yang lagi mabuk. Langsung aja Sinyo ancam Lupus, jangan coba ganggu Pia lagi. Atas dasar apa begitu Nyok? Pokoknya apapun yang berhubungan sama Pia itu urusan gua. Wah cocok lu Nyok sama bokapnya Pia. Tadi dia bilang apapun yang berurusan sama Pia itu urusan dia. Kalau soal gua, lu gak usah takut Nyok. Gua dah gak sanggup ngurusin Pia. Sekarang udah malam, mending lu pulang. Besok pagi lu kompromi deh sama bokapnya Pia. Dan Lupus pun manggil ojek dan dia pergi. Pagi hari ketika sarapan, bokap Pia izin mau pergi ke Surabaya. Terus Pia sedih. Papa kok sejak mama meninggal selalu pergi jauh, gak mau tahu urusan Pia sama Dila. Pia butuh temen pa. Kalau di rumah Pia gak tahu harus ngobrol sama siapa. Terus bokapnya pun pergi. Tiba-tiba ada telepon dari Lupus. Lupus kasih selamat ke Pia, menang udah ngerjain dia. Terus Lupus tantang, kalau malam ini kamu masih berani, saya tunggu di tempat biasa. Dan Pia pun setuju. Dan Lupus pun sama Pia kembali ke klub dan jogging bareng. Lupus korek-korek lagi kehidupan Pia. Dan dia bilang mau nganter Pia lagi, soalnya seru ketemu sama bokapnya Pia. Pia bilang bokap lagi keluar kota Pus. Ketika Lupus ke toilet, Sinyo datengin Lupus dan bilang, lu gak kapok ya Pus? Lupus bilang si Pianya maksa terus. Dan Lupus keluarin jurus ngelesnya. Akhirnya Lupus pergi dari klub bareng Pia naik mobil. Terus Sinyo datengin Pia. Pia pun marah-marah. Dia bilang gua cewek bebas, mau berteman sama siapapun itu bukan urusan lu Nyok. Dan gua gak mau berteman dengan yang pikirannya selalu jorok kayak lu.
Dan asal lu tahu ya, jangan samain gua dengan perek-perek itu. Dan Pia pun pergi sama Lupus. Lupus pun lanjutin ngetiknya. Ya, gitu deh. Ternyata anak-anak zaman sekarang banyak yang masih mencari identitas diri. Ya, dengan caranya sendiri. Tapi kayaknya situasi yang membuat mereka gitu. Pergi tiap malam gini apa nggak pernah tekor? Kadang-kadang bayar sendiri. Gimana? Pada-pada. Kalian juga mestinya tahu hobi, keterampilan, sama segala bentuk kebiasaan sebetulnya bisa disalurin. Emangnya minyak. Asal ya sesuai dengan kemampuan. Kita di lingkungan keluarga dan masyarakat nggak boleh saling nyalain, tapi harus bisa saling isi-mengisi. Sekarang coba, apa manfaatnya ke disko? Ya, paling nggak kita bisa belajar musik misalnya, ngurusin badan dengan jogging, atau cuma ngelihat cara bergaul. Itu sih namanya ngerusak badan. Dia juga nggak boleh tiap malam. Kalau sekedar refreshing sih oke-oke aja. Terus apa hasilnya berorganisasi? Ya kita bisa tahu gimana cara memimpin, gimana kita menghargai pendapat. Pokoknya macam-macam lah. Jadi sebetulnya banyak benar cara untuk mengisi waktu masa remaja. Generasi yang harus banyak belajar tentang hidup dan kehidupan. Ketika Pia lagi sendiri, dia disamperin oleh teman-temannya. Pia, lu gak usah norak deh. Kalau lu pengen ngetop, jangan gitu dong. Coba nih baca. Dan Pia dikasih majalah yang isinya tentang Pia, teman-temannya, dan kehidupan malam mereka. Pia pun baru menyadari bahwa Lupus itu wartawan. Pagi hari Pia langsung ke rumah Lupus. Lupus ternyata masih tidur dan kesal dengan Pia yang berkali-kali pencet bel. Ketika Lupus buka pintu, ternyata Pia, dan Pia pun langsung marah-marah. Kamu kampungan, Pus, cuma wartawan magang, jangan sok suci deh. Dilempar majalah ke tubuh Lupus. Ternyata selama ini kamu manfaatin saya untuk proyek keuntungan kamu. Dan Lupus pun minta maaf. Kamu memang saya jadiin objek buat bahan tulisan saya. Kamu harus lihat kedalaman tulisan saya ini. Banyak di zaman sekarang anak muda yang karena lingkungan keluarga tidak mendukung, mereka mencari kebebasan di luar. Dan banyak yang terjerumus. Tapi kamu sosok yang beda, Pia. Kamu menjadi tokoh positif di kehidupan luar. Coba bandingin dengan teman-temanmu yang sebagai tokoh tersesat. Oke? Ketika Pia mau pulang, datang taksi. Ternyata di situ ada Dila. Terus Dila bilang tadi ketemu bokap. Dia udah ngomong banyak. Dia janji mau berubah kok, Kak. Dila nanya, kok kamu ada di sini? Dila kenalin ibunya Lupus, dan Lulu adalah teman Dila ketika di SMP. Terus Lupus bilang ke Dila, kamu jahat, selama ini kamu gak pernah kenalin kakak kamu yang cantik ini. Datanglah Boim sama Gusur ke rumah bawa bunga, terus kasihin ke Lulu karena hari ini adalah ultahnya Lulu, dan diledekin sama Lupus. Tiba-tiba Dek Pinocchio datang bawa bunga yang besar untuk Lulu. Dan film pun selesai. Bila kalian suka dengan alur film ini, jangan lupa untuk pencet tombol subscribe dan lonceng di bawah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang tiada kau duga waktu